Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar kita sama-sama kita baca dan kita akhir diri baca sholat tadi. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala di tahun baru ini 1443 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita tahun yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keburukan kita, dosa-dosa kita di tahun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di tahun yang baru ini mudah-mudahan segala amal ibadah kita dimudahkan, dijadikan yang baik menjadi lebih baik, yang kurang baik menjadi baik. Niatul qabul ila hadratir rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil 'uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunadu bil ghaib wa husnul khawatimi wa yastasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin laka. Allahumma shalli sholatan kamilatan ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil 'uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil ghaib wa husnul khawatimi wa yastasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin laka. Allahumma shalli wa sallim. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati bil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzikr kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل وسلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم خمسة أطفي بها حر الوفاء الحاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما وفاطمة يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب المصطفى والمرتضى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa balah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadirin jamaah Majelis Taklim Al-Husainiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Masih membatalkan wudu. As-salisu yang ketiga
yang membatalkan wudu. Iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin. Iltiqa'u bertemu atau bersentuhan, basyaratai dua kulit, bertemu atau bersentuhan kulit, rajulin laki-laki, wa imra'atin dan bukan muhrim ya, mahram. Jadi kadang istilah ini salah kaprah. Biasanya bukan muhrim, mahram. Min ghairi hailin, tanpa alih-alih. Jadi kalau bersentuhan kita punya wudu, bersentuhan dengan orang lain, maka wudu kita batal. Wudu kita batal. Begitupun dengan istri kita. Menurut Imam Syafi'i hukumnya batal. Jadi mahramnya itu bisa babin nikah, menjadi mahram kita karena dengan sebab nikah. Wayan taqidu dan batal wudu kullin minhuma, wudu semua dari keduanya. Jadi bukan hanya yang satu orang saja. Jadi yang punya wudu dua-duanya, laki ataupun perempuan, batal. Kalau dua-duanya punya wudu, dua-duanya batal. Wayat taqidu dan batal wudu kullin minhuma, wudu setiap dari keduanya itu, laki-laki dan perempuan, min ladzatin, ya, ada serannya gitu. Jadi bersentuhan terus, nah, itu pokoknya dah min ladzatin. Ini baru sentuh aja udah greget gitu. Iya, itu batal. Jadi bersentuhan aja batal. Min ladzatin karena itu tadi, aula atau enggak, ya sentuhan dewek, sentuhan aja gitu, sentuhan aja. Ini sentuh aja batal, apalagi sampai menimbulkan syahwat. Itu emang setrumnya tinggi kali itu syahwat mah. Itu 4.000 kali. Iya. Aula atau tidak, amdan secara sengaja, sentuhannya secara sengaja, sentuhan tuh, maka wudunya batal, baik menimbulkan syahwat ataupun tidak, sahwan atau lupa, nggak tahu, senggol, bagaimana hukumnya? Tetap batal. Atau karhan, dipaksa atau terpaksa. Karhan ini kita punya teman perempuan, kita udah punya wudu, terus dikejar-kejar, dicolek gitu. Karena perempuan sekarang kan gitu ya. Apa aja tuh ya. Dia karhan, ditembak kita tuh tanpa ada alim, maka terpaksa Ustaz seandainya gitu. Ya tetap ini hukumnya bersentuhan, hukumnya bersentuhan menurut Imam Syafi'i rahimahullah itu bersentuhan kulit, jadi batal. Tapi kalau bersentuhan menurut Imam Malik itu al-jima, maksudnya berhubungan intim, gitu, berhubungan intim. Kalau bersentuhan saja menurut Imam Malik tidak batal. Gitu. Tapi kalau jima seperti itu. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i bersentuhan saja, aula mastumun nisa, atau bersentuhan dengan perempuan, maka itu hukumnya batal. Tapi kalau menurut Imam Malik itu al-jima, penafsiran beliau. Begitu. Maka Imam Malik bersentuhan tidak membatal. Ini Imam Syafi'i, karena kita ngaji fikih Imam Syafi'i rahimahullah.
Bi'udwin salimin au asalin, dengan anggota yang normal ataupun asal yang enggak. Ustaz, kutil saya yang disenggol, bagaimana itu? Ya, tetap karena dia kutil itu bagian dari tubuh dari kulit kita. Salimin yang normal, apalagi normal. Ini mah udah kaku Ustaz. Ya, tetap. Asal tubuh gitu, asal apa? Tubuh kita. Nanti ada pengecualian. Jadi kulit tahu-tahu dia mati. Itu tetap hukumnya apa? Kan? Walau seandainya kana rojulu adanya seseorang haroman, laki-laki, udah gak nafsu tuh laki-laki. Udah gak nafsu, tapi tetap karena ajnabi maka hukumnya batal. Karena mahram itu ada mahram nasab, ada mahram sabab. Mahram nasab itu ma kita, orang tua kita, ayah dan ibu bapak kita, dan kita saudara kita tuh, itu namanya mahram nasab. Ada mahram sabab, bapak kita punya adik, ya, ada laki-laki. Namanya apa namanya? Mama punya bini itu. Nah, mama punya bininya mama apa namanya? Bibi. Ya. Cing ya, cing. Nah, kalau kita sepupu namanya ya, cek gitu. Cek kita tuh. Nah, itu dengan apa? Sabab. Selama dia masih jadi istrinya, maka kita bersentuhan enggak gitu, sabab namanya, mahramnya. Tapi kalau dia seandainya pisah, gitu, lain lagi itu. Nah, terus orang tua kita itu tetap orang tua kita kawin lagi nih. Genit kan kayak gitu ya. Iya. Genit lagunya banyak lagi tuh. Kalau laki-laki dulu mah genit tuh duitnya banyak. Iya, pokoknya gitu dah. Kawin lagi tuh sama yang baru, emak kita juga kan ya. Kan kalau orang kita nyebutnya makwalon tuh. Mama nggak ada makwalon sebenarnya. Mama tetap emak kita, mau bini tua ataupun bini muda dari orang tua kita. Itu pisah seandainya sama orang tua kita tuh, yang bini mudanya, itu tetap emak kita, itu tetap emak, gitu. Wala tankihu ma nakaha abaikum, jangan kamu nikahi perempuan yang telah dinikahi oleh bapakmu. Jadi nggak batal. Iya, itu emak kita itu. Gitu. Jadi jangan nikahin bekas bapak, jangan, nggak boleh. Wah, ini payah ya, nggak sadar. Jangan, nggak boleh, haram. Itu karena koti yudhilar. Itu koti, dalilnya kuat, nggak bisa ditawar dan nggak boleh bilang konsekuensinya. Nah, seperti itu. Jadi bapak kita 4 bininya ya tetap apa 4. Kita salah nih, bukan mama kandung kita semua nih, yang 3 ini emak kita. Gitu. Ada yang sabab nasab, ada yang nasab, ada yang mahram sabab. Gitu. Nah, ada mahram yang ditetapkan karena memuliakan, karena kemuliaan. Apa itu? Istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita salaman tuh seandainya sama istrinya Rasulullah, ya nggak batal karena dia ummul mukminin, ibunya orang beriman. Yang namanya emak nggak boleh dinikahi karena itu mahram. Itu Rasulullah yang mengatakan. Nah, demikian berarti seluruh istri Nabi itu emak kita, itu mahram. Emak, jadi kayak Sayyidina Abu Bakar, jadi anak sekaligus emak. Sampai mana tuh?
Kalau mau guru Ustaz, kalau mau guru Guru apa? guru layangan kan guru kita yang perempuan, Iya. yang laki gitu kan, iya mau guru perempuan dan Ya batal. Itu guru yang murid cerewis. Ya batal, tetap batal karena dia ajnabi orang lain. Itu batal gitu. Batal ya. Jadi sekalipun dia guru itu karena ajnabi. Itu tadi mahram, sabab, ada mahram nasab, ada mahram atau adik dari ibu kita. Adik dari ibu kita apa namanya? Bibi, cek juga. Nah gitu. Itu mahram. Salaman sama kita. Mertua kita ya sama, nggak boleh. Mertua ya emak kita. Gitu. Terus ipar kita. Adik tuh adik. Adik bini, puan tuh adik bini kan ya. Dan nggak boleh nikahin kakak sama adiknya. Kan ada lagunya tuh. Ya pokoknya gitu, bukan lagunya emang jelas itu. Qati'ud dilala, jangan apa namanya menikahi saudara kan? Itu nggak boleh. Jelas. Nah, kalau seandainya menikahi harus dicerai salah satunya. Itu haram hukumnya, nggak boleh. Mutlak qati'ud dilala. Nggak ada tawaran itu. Jadi kalau dia salah nama kita, ya itu bahasanya bagaimana itu? Ya nggak batal, karena dia mahram sahabat. Apanya? Dan walau kana rajulu haraman, sekalipun laki-laki itu udah tua. Au mamsuh, apa itu? Au mamsuhan, atau laki-laki itu sudah apa namanya mamsuh, senjatanya kagak, mamsuh itu terhapus, ya apa namanya senjatanya kagak, berumpung lah. Gitu. Wah, mana mungkin dia memperkosa saya Ustaz? Gitu. Ya tetap karena ajnabi tadi dia artinya impoten atau lain sebagainya, mamsu itu. dan dikebiri kalau tak dikebiri udah. Ya pokoknya begitu dah. Jadi pengertiannya apa namanya udah gak ada barangnya, kan ada yang dipotong. Walau kana ahaduha mayyitan, sekali seandainya ada keduanya itu mayyit. Ini batal. Jadi seandainya gini, ada kita punya wudu nih, kita nyentuh si perempuan si mayit ini, wudu kita batal. Wudunya mayit bagaimana Ustaz? Wudunya mayit kagak batal. Jadi wudu kita yang batal. Gitu. Nah Ustaz, habis kawin saya terus bini saya mati. Bini saya mati. Jadi baik ini mah contoh. Nah, itu bagaimana? Tanya dia udah udah dimandiin gitu, udah dimandiin di wudu. Orang baru pengantin baru, belum dicolek pisang, gitu. Woi, belum diapa-apain pisang. Itu saya bagaimana Ustaz? Saya pengen banget berhubungan. Ini asarnya nih, ini hukumnya, bukan songong artinya hukum. Saya pengen berhubungan dan saya setubuhin, boleh nggak? Boleh saja. Nanti mandi lagi nggak usah. Gitu. Ini cuma kebangetan kan. Kayak ada buat lagi. Iya, contoh ini Pak Ustaz, iya begitu deh hukum. Boleh. Iya, boleh. Dia dimandi lagi nggak usah. Nah, wudunya batal nggak? Enggak. Kalau kita yang punya wudu kita Boleh doang. Iya. Ya kebangetan itu dong. Paling orang ngomong gini mau ada laku loh. Bina-bina banget tuh. Seperti itu. Ya, negawan hati itu. Jadi makan hukum begitu maksudnya. Walau kana ahaduhuma mayyitan, lakin layan takidu, tidak membatalkan wudu'ul mayyit, wudunya si mayit. Jadi mayit mah wudunya nggak batal, yang batal wudu kita.
Ustaz kalau gak punya wudhu, lah apa yang mau dibatalin? Iya. Nah, gitu. Ahaduhuma atau ada salah satu di antara keduanya yang bersentuhan itu minal jinni, dari jin. Walau kana ala ghairi suratil adami, sekalipun adanya itu bukan bentuk adami, bentuk adam artinya bentuk manusia. Namun jin punya wudhu, perempuan gitu, bersentuhan gitu. Ya dia yang tahu ibaratnya. Maka bagaimana hukumnya? Batal. Karena hukum ini pun berlaku di kalangan jin. Jadi jin bersentuhan dengan jin yang lain yang bukan mahramnya, batal. Gitu. Dia juga wudhu, sama, batal. Jadi batal juga. Karena jin juga punya fikih. Jin ngaji ibaratnya sama. Jadi kalau dia bersentuhan juga batal. Kita bersentuhan sama dia juga kalau ajnabi itu batal. Karena ajnabi. Kakal bin, seandainya bentuknya seperti anjing. Haitsu sekiranya tahak kokoti dukuro. Tapi nyata kalau itu dia memang laki-laki awil unusa atau perempuan. Jadi kita tahu cuman bentuknya doang, bentuk anjing, tapi ibaratnya dia punya perform laki-laki atau perform perempuan, bentuk. Bihilafi berbeda matawallada saksun, berbeda sesuatu yang melahirkan sesuatu. Seandainya tawallada melahirkan saksun seseorang, baina adamiyin antara manusia, wa hayawanin dan hewan, akhara yang lain, ghairu jinniyin bukan jin. Fala naqodo, maka tidak membatalkan lamsuhu menyentuhnya. Jadi seandainya ada seseorang antara manusia dan hewan, ghairu jinniyin bukan jin, fala naqodo lamsuhu, maka tidak membatalkan wudunya. Walau ala suratil adami, sekalipun bentuknya bentuk manusia. Jadi gini, ada hewan nih, tapi bentuknya bentuk manusia. Hewan itu gitu, karena ada kelainan genetik berbentuk manusia. Nah kita bersentuhan sama dia, kagak batal karena memang hewan bukan manusia. Itu sekalipun performnya atau bentuknya bentuk manusia. Pokoknya kalau kita wudhu bersentuhan antara ajnabi, orang lain yang bukan mahram kita, maka hukumnya batal. Nah istri kita bagaimana menurut Imam Syafi'i? Mahramnya itu bisa babin nikah, dengan sebab nikah. Kalau bukan sebab nikah, maka dia ajnabi, orang lain. Kalau dia mahram nggak boleh dinikahi, betul nggak? Kita bersentuhan dengan istri kita, hukumnya batal. Wa hasiluhu, dan kesimpulannya, annal lamsa, bahwasanya menyentuh atau bersentuhan, nakidun, itu dapat membatalkan, bisuruti khamsatin, dengan 5 syarat. Jadi dapat membatalkan wudu itu 5 syarat. Ayyakuna, yang pertama itu apa bacaan itu? Baina apa itu? Mukhtalifai, di antara perbedaan dzukuratin wa unusatin, perbedaan gender atau jenis laki-laki dan perempuan. Artinya perbedaan jenis laki-laki dan perempuan. Bukan laki-laki dengan laki-laki, betul nggak? Enggak. Ini bersentuhannya laki-laki dengan perempuan. Yang orang lain bukan mahram. Yang orang lain bukan mahram, maka hukumnya batal. Kalau pakai aling-aling bagaimana Ustaz? Nggak batal.
Seandainya kita bersalaman nih, terus pakai ada aling-alingannya, maka enggak batal. Jadi ada aling-alingan hailnya, aling-aling maka tidak batal. Maka kalau kita punya orang salaman sama orang lain, kita pakai sarung tangan seandainya, ya enggak batal. Cium Ustaz tangannya. Nah kutil itu bukan kayak kuku terus saja dia, begitu. Kutil itu ya karena ini ibaratnya kulit juga dia. Nah begitu, seperti itu. Nempel, bukan sesuatu konstan. Kalau kuku kan konstan, rambut juga konstan. Ini mah karena penyakit dan lain sebagainya, maka hukumnya jadi batal. Fala naqadu syai'un minha bikhilafil azmi, berbeda dengan tulang. Tidak kusito apabila terbelah kusito itu artinya terbelah. Jadi begini, seandainya ada luka nih, tulangnya kelihatan, tulang kita disentuh sama dia, maka hukumnya batal. Karena tulang di sini bukan tulang kuku, karena sebab luka. Gitu. Nah, batal. Fa'innahu yanqudu, maka sesungguhnya apabila menyentuh tulang yang terluka tadi, kayak betis kita tuh, tulangnya kelihatan, dipegang tuh sama sama pacar kita seandainya begitu. Karena sayang dia dibersihin. Batal itu Ustaz kalau kita punya wudu kan? Batal. Dia juga batal. Ya, lagi pacaran makan biasa sayang banget. Dan gini apa udah jadi gini mah boro-boro. Iya. Walau seandainya ittakhodat menjadikan almar atau perempuan awil rojulu atau laki-laki asbaan itu kuku. Jadi membuat laki-laki atau perempuan asbaan untuk kuku min zahabin, dari emas. Ini orang kaya nih, jadi kukunya dilapisin emas. Au bidotin atau perak, lam yankut lum suha, maka tidak membatalkan menyentuh kuku yang terbuat dari emas atau perak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mudah-mudahan kita paham bahwa bersentuhan dengan wanita itu hukumnya membatalkan wudu. Itu berdasarkan Imam Syafi'i. Jadi membatalkan. Asal tidak ada aling-aling. Kalau ada aling-aling enggak batal. Ya, mudah-mudahan sedikit apa yang kita kaji diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang mau bertanya? Enggak ada, kita cukupkan. Apa? Yang matanya ke orang kaya itu kemudian diterima dilakukan sama kayak begini. Nah, tetap harus dicopot kalau dia wudu. Kalau dia wudu dicopot. Nah, gitu. Kayak cincin nih, kita pakai cincin. Seandainya iya perak atau emas ya nggak boleh. Seandainya ini cincinnya yang disentuh, maka wudunya nggak batal. Cincinnya bukan kulitnya. Kemudian kalau seandainya ini ikatannya kencang sampai tidak menyebabkan masuknya air ke tangan atau anggota wudu kita, maka wudu kita enggak sah. Maka bagaimana? Apakah harus dicopot Ustaz? Nah, maka beruntungnya orang yang memakai cincin itu, kata Nabi, dapat pahala goyang-goyangnya. Iya, bukan goyang gini doang. Jadi diputer. Nah, itu dapat pahala. Gitu. Itu, gue dapat pahala itu. Jadi dapat pahala. Jadi biar masuk air
Kalau bahasanya ditadlik namanya, dipulir-pulir atau dipijat di. Nah, pokoknya tahu ibaratnya air masuk dan tidak. Ukurannya diri kita. Nah begitu. Jadi kalau nggak masuk bagaimana? Nabata, apa namanya, nuzi'a, harus dicopot, harus dicopot. Gitu. Iya, kalau ragu copot, lebih baik copot. Kalau itu Ustaz, kalau rambut itu yang dicat bagaimana tuh rambut yang dicat tuh? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau Iya, karena ketika anggota wudhu kita itu yang dibasuh itu bukan rambut, tapi kulit kepala, sakroh. Sakroh itu apa? Basarotai sakroh. Basaroh ini kulit. Basaroh itu roksi, kulit kepala, bukan rambut. ini mandi junub juga sah gitu. Sah, iya. Nah, gitu. Jadi rambut yang dicet, nah yang dicet itu kan dia nyerap tuh. Maka bagaimana? Maka dia hukumnya tidak membatalkan tidak menghalangi wudhu, maka bolehkan. Tapi disunahkan ngecat rambutnya warna apa? Wah, merah, gitu. Hati-hati boleh, putih, cat merah. Iya, kayak megaloman jadinya. Iya, jadi disunahkan sama Nabi itu ya merah. Udah jangan pakai dicat. Kenapa? Uban itu nurun lil mukminin. Itu cahaya orang beriman gitu. Ya gimana kalau bercahaya orang kalau senter lampu relek. Gitu. Jadi sah gitu dulunya. 60 tahun mutihin rambut. Apa? 60 tahun mutihin rambut. Iya. Udah ada lagi, kalau nggak ada kita cukupkan. Jadi seperti itu. Kalau seandainya anggota wudhu kita terhalang dari sebab sampainya air wudhu, maka itu nggak boleh. Gitu. Itu tato bagaimana seandainya ditato? Ya udah, ya wudhu aja udah. Jangan pakai di di krok-krok atau diapain yang menyebabkan penyakit, di triska atau apa itu ya kan kadang itu nggak boleh. Malah wala tulku bi aidikum ila tahluka, jangan menghancurkan, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq, jangan merusak. Ini udah merusak ditambahin merusak, itu nggak boleh. Udah wudhu aja, sah nggak Ustaz? Sah. Gitu. Jadi sah. Jadi jangan sampai merusak. Ya. Wudhunya keluarga kita yang telah meninggal dunia mudah-mudahan sehat afiat, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, dan yang masih hidup Allah berikan sehat afiat, panjang umur, dan anak-anak kita, keturunan kita Allah jadikan keturunan yang baik, saleh salihat. Ini yatimah Quran dari hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau udah tua ini belum bisa baca doa, jangan yang muda aja ya. Bismillahirrahmanirrahim.